Amelia Detan, nyalakan kamera Anda. Halo? Nah, ini muslimah. Ya, selamat malam Kak Amelia Detan. Muslimah ya Kak ya? Iya, saya beragama Muslim, tetapi ingin login ke Kristen. Puji Tuhan. Kenapa Kak Amelia pengen login ke Kristen Kak? Karena di tahun, tapi saya sedikit cerita ya Kak. Boleh, silakan Kak, silakan. Karena di tahun 2017 saya sempat bergaul dengan agama Kristen, teman punya teman beragama Kristen. Sampai bisa dibilang dulu saya agama Islam fanatik ya. Sampai kalau diajak ke rumah teman itu, kamu jangan kasih saya makan babi atau apa kayak gitu. Terus kebetulan waktu itu saya ada diajak ibadah dia kan, karena sering di rumahnya ada kayak ibadah keluarga kayak gitu. Nah lepas itu, habis itu, aduh, saya sudah dipanggil sama bos sih Kak. Oh boleh, nanti lanjut lagi boleh. Mau ada kerjaan nanti. dulu? Iya, 5 menit aja sih sebetulnya. Boleh, nggak apa-apa. Mau nanti datang lagi, mau kesini lagi, boleh. Atau mau rehat dulu, nggak apa, nanggepin bos dulu, silakan. Oke. Maaf ya Kak, nanti Nggak apa-apa, lanjut lagi. nanti tanggepin dulu bosnya, baru kesini lagi, oke? Oke Kak, Baik, makasih ya. saya turunkan ya Kak Amelia ya. Nanti silakan kalau mau datang lagi. Oke. Amelia naik lagi dia Amelia. Mungkin dia berani ngomong nih sekarang gara-gara. Ya Amelia, silakan nyalakan kamera dulu. Udah selesai? Oke. Udah. Oke. Gimana? Banyak lagi yang DM lagi. Murtad kamu ya. Banyak. Sudah berapa orang yang inbox? Banyak kali. Sudah saya bilang, siap-siap kena serangan netizen. Cuman saya nggak terlalu banyak tanggapin. Saya ambil yang positif aja sih. Iya. Jadi kenapa nih banyak yang tanya juga kan di DM, kenapa saya bisa murtad dari Islam ke agama Kristen? Kalau pembaptisan belum, karena memang saya masih mau lebih mendalami, mempelajari kitab Alkitab itu, agama Kristen itu. Jadi ceritanya kayak gini Bang Edis. Silakan Kak Amelia. Di tahun 2017 sempat punya teman orang Kristen juga. Jadi gimana ya? Kayak fanatik lah aku Islamnya. Nah, ada suatu kecelakaan yang dibilang saya punya teman itu Tuhan saya itu juru selamat kayak gitu. Nah, Tuhan juru selamat maksudnya gimana gitu? Masih bertanya-tanya. Setelah saya setiap main ke rumah dia itu ikut ibadah keluarga, jadi coba deh masuk gereja kayak gitu. Kok pas pertama kali menginjakkan ke gereja itu di tahun 2017 pas Natal. Pas Natal kok rasanya kayak gini, kayak tenang, lebih tenang. Nah, aku bilang sama temen aku itu kan, kayaknya saya nyaman deh di agama kamu. Tapi saya masih, pertanyaan saya kayak gini, Tuhan Yesus juru selamat kayak gitu. Siap itu 1 minggu atau 2 minggu kemudian saya kecelakaan mobil, naik angkot. Intinya saya udah nggak sadar lah. Saya masih ada buktinya, ini bekas lukanya ya. 16 jahitan. Di situ saya sudah tidak sadar, tapi
yang pertama kali kecelakaan itu saya masih sadar ya. Pas mau turun dari angkot, saya bilang kayak gini. Langsung menyebut Tuhan Yesus, jika memang Tuhan itu juru selamat, tolong yakinkan saya. Nah, dari situ kayaknya saya maksa turun dari angkot, entah ada motor lain yang jatuh atau enggak, intinya saya menyeberang, jalan itu enggak ada satupun motor atau mobil itu menyenggol. Sampai depan pabrik itu langsung dibawa ke dalam klinik pabrik, itu saya sudah tidak sadarkan diri. Kata Bapak, saya koma selama 1 minggu. Koma 1 minggu, lepas dari koma, saya sadar, itu saya tidur, posisi tidur itu. Tapi kayak mimpi, tapi kayak nyata juga gitu. Ada sosok seperti Tuhan Yesus yang datang. Nah, dari situ saya berpikir, saya koma loh. Mungkin saya, inilah yang dinyatakan Tuhan Yesus juru selamat itu. Mungkin Tuhan datang lagi sama saya, mungkin kayak menagih janji saya, ucapan saya. Kalau emang saya bisa menyelamatkan kamu, mungkin ya saya mau ikut jadi dia gitu ya. anaknya. Dari situ. Nah, dan keluarga, cuman saya pertama berani pakai kalung salib. Setiap hari Minggu ibadah diem-diem. Nah, terus tetangga biasalah. Tetangga, ih sayang banget sih, cantik-cantik murtad gini, pakai kalung salib gini-gini. Terus ada yang ngejawabin kayak gini, udah biarin, urusan dia kok. Orang Islam masuk Kristen itu apa? Itu nggak dapat surga katanya. Tetapi kalau orang Kristen yang masuk kita itu dapat surga katanya. Nah, saya bilang kayak gini, percuma saya agama Islam, tapi saya tidak tahu mempelajarinya. Nah, saya bisa baca Quran, tapi saya tidak tahu artinya. Saya bilang, tidak melakukan sholat 5 waktu, sama aja itu Islam KTP. Saya bilang kayak gitu kan. Udahlah, intinya banyak yang serang-serangan kayak gitu dari tetangga juga. Cuman keluarga belum tahu waktu itu. Waktu itu keluarga belum tahu. Nah, di saat tahun 2020, saya sempat menikah. Cuman saya kena KDRT, saya pergi ke Arab Saudi, merantau. Sudah 5 tahun belum pulang sampai sekarang. Nah, saya beranikan diri sama orang tua, saya ingin masuk agama Kristen. Sampai dari sini saya pesan Lazada itu, Kak, maaf ya. Saya pesan kayu salib itu, saya bilang sama mama, "Ma, tolong pasang di kamar saya," saya bilang. Ya udah mama pasang, tapi jangan di ruang tamu, mama bilang kayak gitu. Puji Tuhan, yang awalnya orang tua marah, tapi ya mungkin kau kalau apa itu keyakinanmu gitu. Agama Islam, agama keturunan, mungkin kalau keyakinan ya udah jalanin gitu. Dari situlah. Cuman saya mau tanya, minta pendapatnya sama kakak, solusi juga. Gimana sih menghadapi, mungkin saya kan udah lama di sini, udah 5 tahun belum pulang ke Indonesia. Dan juga kayaknya saya itu kayak berdosa banget gitu. Kan saya kan di Arab. Ini bos saya Muslim. Kadang kalau udah azan, itu Amel sholat dulu. Nah, saya itu masuk kamar tapi saya tidak sholat. Itu gimana sih? Saya kadang nangis sendiri, sumpah. Saya nangis sendiri, Kak. Karena saya berdosa nggak sih kayak gini gitu. Baik. Ini saya mohon maaf dulu nih. Bukannya di Arab itu kalau murtad itu malah ada hukuman mati? Mereka tidak tahu, Kak, karena KTP saya masih Muslim. Tapi kalau Anda berbicara di saya sini, pakai hijab. Kalau Anda berbicara di sini, nanti mereka tidak tahu. Tidak bakal tahu ya? Tidak tahu. Tidak. Tidak tahu. Tetapi kalau orang kantor tahu. Tapi memang ada undang-undangnya seperti itu ya? Kayaknya Kristen Islam juga di sini harus diwajibkan pakai hijab sih memang. Bukan, maksud saya undang-undang di sana
mengatakan bahwa barang siapa yang keluar dari agama Islam itu dihukum mati. Kalau itu saya kurang dengar. Oke. Baik, saya akan mengutipkan satu ayat di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 18 mengenai perkara yang Kak Amelia utarakan ya. Saya jawab. Karena ada pertanyaan jadi kita jawab ya. 2 Raja-Raja yang kelima ayat 18. Sabar ya. Ini mengenai bagaimana Naaman ya, seorang pegawai penting ya. Naaman ini dia disembuhkan oleh Tuhan. Kemudian dia masih ya, ini saya kasih tunjuk. Kita baca dari ayat yang ke 13-nya ya. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara," atau saya bacakan yang dari awal saja ya. Gini. Jadi singkat cerita, Naaman ini dia kena penyakit kusta, kemudian dia datang kepada Elisa. Naaman ini seorang kafir ya, seorang penyembah berhala, dia datang kepada Elisa. Dikatakan begini, kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu ia berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau akan menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai Damsik, lebih baik daripada segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah dia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara-perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sehingga dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia di depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi ini tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak." Saya bacakan ayat 18-nya ya. 17-nya lagi. Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah selain kepada Tuhan." Nih, ini perkara yang Anda hadapi nih. "Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara berikut. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana dan aku menjadi pengapitnya sehingga aku harus sujud menyembah di dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal ini." Begitu. Ya, jadi ada perkara yang bisa saya katakan mirip 11-12 dengan yang Kak Amelia alami. Begitu. Walaupun sudah ganti Tuhan, tapi tetap ya mau gimana karena keadaannya begitu, seperti itu. Itu terjadi juga kepada Naaman. Seperti itu. Dia ikut sujud menyembah kepada Rimon, dewa orang bangsanya, seperti itu. Tetapi dia meminta ampun kepada Tuhan, seperti itu. Pura-pura sujud, nah itu ada orang komen gitu. Yang penting itu Iya, hati. makanya kadang saya apa ya Kak, kan
sholat, kadang di belakang itu kan ada bos juga sholat ya, bos perempuan. Jadi saya melakukan gerakannya seperti seorang muslim, tapi saya tidak baca. Kayaknya saya takut, saya mainkan Tuhan nggak sih kayak gini. Aku cerita itu mau Iya. nangis betul. Iya. Saya ngerti kok. Keadaan kan yang membuat itu terpaksa. Artinya gini, Tuhan melihat hati Iya, kok. Tuhan melihat hati, Tuhan tidak melihat gerakan-gerakan badan seperti itu. Karena di dunia ini banyak orang pura-pura sujud, tapi hatinya enggak. Banyak orang pura-pura sungkem. Banyak orang pura-pura senyum. Makanya di hadapan Tuhan, Tuhan tidak melihat gerakan-gerakan wajah, gerakan-gerakan badan. Tapi Tuhan melihat hati. Seperti itu. Intinya kalau hati Anda sudah milik Tuhan, walaupun Anda bagaimanapun tetap hati. Seperti itu yang diinikan, yang dipandang oleh Tuhan. Ya semoga lah perkara-perkara seperti ini cepat teratasi. Mudah-mudahan Anda mendapat pekerjaan yang lebih baik ya. Dengan cerita seperti ini mungkin ada juga orang-orang yang ini. Tapi ya hati-hati juga begitu ya, hati-hati juga. ya cuman kadang kalau keluarga kayak gini kan Kak, itu si Amel udah masuk Kristen kayak gini, jangan ditemenin, jangan mau kalau dia pulang ke Indonesia, kalau ada acara keluarga jangan mau makan bekas dia atau makan satu piring sama dia. Giliran ada maunya duit ya. Mau dia. Nah itu. Amel ada saldo enggak? Ya itu Pinjam memang. dulu sih bulan depan. Saya jawabin kayak gini. Jangan, saya agama saya udah mau Kristen. Uang saya itu kan nggak bisa dimakan sama kalian. Kayak gitu Kalau saya duit jawabin. halal, kalau duit halal. Iya makanya kayak gitu Kak. Ya itulah ya. Tapi ya nggak apa-apa Amel. Artinya mungkin karena di Arab ya mungkin jarang ya ada komunitas. Tapi orang Kristen ada ya. Karena saya kurang tahu sih Kak. Mungkin Iya. ada. Kayaknya dilarang, di Karena ban kalau nggak salah gereja juga Bible di sana. ada. Gereja Iya. juga ada sebetulnya. Iya. Tapi kan biasanya orang yang sudah dari Kristen dari sononya ya yang boleh ya. Iya. Iya. Kalau yang Islam ke Kristen kurang tahu. Kayak Iya. contohnya eh, kalau kan di sini ibadah hari Jumat bukan hari Minggu. Nah, terus kadang kalau orang kantor tahu, Kak, sebetulnya sebelum saya mau berangkat ke sini, saya mau ada pembaptisan, saya mau pindah agama. Udah nggak apa-apa berangkat aja. Terus kalau saya mau ibadah gimana? Paling kalau mau ibadah, saya telepon orang kantor, Quran ada urusan apa, isi apa, kayak gitu, langsung dianterin. Kalau orang kantor tahu. Tapi kayak contohnya, saya langsung bilang sama majikan, saya mau ibadah gini, saya nggak bisa. Tapi itu berlakunya sama warga negara Arab Saudi aja kan. Kalau misalnya warga negara Indonesia murtad ke Kristen kan mereka memang bisa nganuin kan hukumnya kan bukan warga negara Arab. Kayaknya nggak bisa deh. Tetap nggak bisa ya. Iya. Ya sembunyi-sembunyi lah, nggak usah cerita-cerita. Tapi dengan bercerita di sini nanti Anda nggak ketakutan ini, nanti nggak takut ada orang tahu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Malahan gimana ya? Siapa tahu kan, mungkin Kak Edis juga terkenal atau gimana. Keluarga saya lihat, ya Ya udah pasti nggak akhirnya apa-apa. melihat. Nggak Gitu. apa-apa. Nggak masalah, ya baiklah. Nggak apa-apa. Apapun Mudah-mudahan itu. Tuhan berikan yang terbaik lah ya. Artinya um, masih banyak gitu. Ada komunitas-komunitas Kristen yang baik-baik tuh sampai banyak sekali. sampai Jadi, saya punya adik perempuan juga Kak. mm-mm. Itu Kak, kayaknya aku mau masuk Kristen deh, kayak gitu. Iya banyak ya. Cuman Iya. kan aku bilang, kamu sekarang punya suami, kayaknya nggak bisa. Gimana sama suami kamu? Saya bilang. Karena terbawa-bawa kalau teleponan atau gimana, saya ingat apa
putar musiknya itu lagu rohani di kamar. Hmm. Kayaknya kamu ngedengerin lagu yang kayak gini, ku nyanyi haleluya kayak gitu, dia sering Ya. banget ngedengerin, kayaknya lebih tenang pikirannya katanya. Ada masalah apapun kalau dia berantem sama apa musik itulah yang didengar katanya. Cuman Ya saya nggak mau pelan-pelan lah. mengajak dia karena ya Kak, berarti kamu masuk Kristen itu berarti karena saya dong, bukan karena hati kamu sendiri gitu. Kayak gitu Kak. Ya begitulah ya memang ya. Tapi makasih banget Kak Edis, Sama-sama. udah dinaikkan. Sama-sama Kak Amelia, sama-sama. Ini kalau masih ada nih mungkin orang-orang baru muslim-muslim yang baru-baru datang ini masih ini pura-pura Islam, pura-pura ini. Coba nih kita mau dengar satu kali lagi nih selain surat Yasin, tadi kan surat Yasin, coba surat yang lain. Bacakan surat yang lain apa? Surat yang lain ya. Cuman sebagian aja ya. Boleh. Alif Lam Mim lah ya. Silakan. Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna. Udah Pak, takut. Oke, udah tahu. Udah, itu cuman mengkonfirmasi saja nih sama orang-orang muslim yang baru datang. Dan cuman kan mereka tadi nggak lihat gitu, udah baca surat Yasin sudah ya kan. Al-Baqarah sudah ya. Ya, Jadi dia ini benar-betul sampai tadi gitu. di DM saya bilang kalau di dalam TikTok ini bisa setil KTP, saya setil KTP. Nggak boleh. Nanti kena ban. Karena nggak bisa. Jangan kasih KTP, jangan. Nanti mereka bisa nge-track dari imigrasi lah apa. Mereka ini nggak usah, jangan ada sampai ada data-data yang ini. Seperti itu, Kak Amelia. Kayaknya ngehang dia, teman-teman. Ngehang dia. Ya, inilah teman-teman ya, TikTok, media sosial, Facebook. Ini adalah sarana atau media kita itu untuk bersuara. Aduh, Kamelia terpental ya karena dia ngehang, mungkin putus sinyal